Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga tite, jaga baline. Jenis cara kliwon wuku wayang atau sering disebut dengan tumpak wayang merupakan hari suci yang datang setiap 6 bulan sekali sebagai puja walinya Sang Hyang Iswara. Pada hari ini umat Hindu mengaturkan upacara menuju keutamaan benda bertuah, pratima-pratima dan wayang juga kepada semua macam benda seni dan kesenian tetabuhan seperti gong, gender, angklung, kentongan, dan lain-lain. Zaman dahulu orang tua akan melarang anak-anaknya untuk berkeliaran keluar rumah sejak sehari sebelum tumpak wayang atau penyalukan atau kalapasa. Hal ini dikarenakan adanya sebuah mitos di Bali dan memang termuat dalam lontar kala tatwa menyebutkan jika seorang anak yang lahir tepat pada wuku wayang, khususnya pada hari Sabtu wuku wayang, maka akan menjadi santapan atau tetadahan buta kala. Kenapa sapu leger? Untuk membersihkan, menyucikan semua daripada keletahan-keletahan yang ada di baik skala maupun niskala, duniawi maupun duniawi pada manusia-manusia itu sendiri. Itu dari kelanjutan dapat citra kalau tatu tadi itu. Nah, arti dari sapu leger sendiri kan sapu membersihkan, leger itu male kekotoran-kotoran. Jadi di dalam tumpak wayang inilah kesempatan untuk membersihkan diri, baik itu rohani maupun jasmani, daripada malo segala malo, untuk kembali kepada alam yang damai, kesucian dan sebagainya. Tumpak wayang tentu kalau kita di Bali selalu memperingati dan menghargai daripada karya seni. Nah, sehingga tumpak wayang ini identik dengan otonan wayang ya. Di samping itu, kalau ada umat yang lahir di wuku wayang, tentu juga dilakukan upacara otonan dengan bebayuh wayang ya, sapu leger ya. Dan wayang ini tentu memiliki makna yang cukup mendalam ya. Karena bagaimanapun kehidupan kita di Bali itu banyak kita mengambil inspirasi dari adat budaya dan lakon kehidupan. Karena masyarakat Bali ini kan banyak sesuluh-sesuluh itu didapatkan dari kesenian ya. Apakah itu drama, tupeng, apalagi wayang ya. Tumpak wayang, kalau kita bicara masalah tumpak wayang di era globalisasi, di era sekarang tumpak wayang masih eksis. Karena bagaimanapun juga tumpak wayang itu kan harus dirayakan. Utamanya kalau kita bicara masalah di Bali, anak-anak yang lahir di wuku wayang wajiblah dilaksanakan upakara pada saat tumpak wayang yang disebut dengan nyapu leger. Kalau zaman dulu secara pribadi anak-anak yang lahir di wuku wayang oleh orang tuanya dilaksanakanlah nyapu leger di rumah masing-masing. Kalau tidak dilaksanakan oton yang namanya nyapu leger, sudah yakin dan percaya kalau kita bicara masalah kepercayaan agama Hindu, mungkin apa yang akan terjadi pada anak yang lahir di wuku wayang. Tumpak wayang yang kita pahami sebagai krama Bali, sebagai masyarakat Bali, tidak lepas daripada konsep atau filosofi kehidupan selain dalam konteks spiritual dan ritual yang wajib kita laksanakan sebagai masyarakat Bali, yang tidak terlepas daripada tata titi daripada
tanggung jawab kita sebagai masyarakat Bali dan tentunya sebagai masyarakat Hindu Bali. Jadi dalam si spiritual tentunya pemahamannya adalah dalam konsep pembersihan. Mengapa dalam konteks tumpak wayang itu jadi dilaksanakan seperti acara ngeruat, pembersihan, melukat, dan juga ada yang disebut dengan melukat. Jadi disinilah menurut kami ada konsep pembersihan Atman dan juga Jagat Kirti, apa yang dibangun dalam konsep tatanan kita yang disebut dengan Unsat Kirti Loko Bali itu sendiri. Wuku Wayang bakal ada pertunjukan wayang yang dinamakan Wayang Sapuh Leger. Jika dilihat dari kata, sapuh memiliki arti perwatan, leger memiliki arti male atau kotoran yang ada pada diri manusia itu sendiri. Jadi kata sapuh leger berarti pembersihan atau perwatan kotoran atau male secara niskale yang dibawa dari lahir oleh orang yang lahir di wuku wayang tersebut. Wayangan, di mana di dalam cerita tadi kalau Tatuo itu terkait dengan katakanlah ibaratnya perang antara kebaikan dan keburukan. Di dalam pewayangan terkenal namanya perang Panca Pendawa dengan Kerawal. Di situ kebaikan dan keburukan sangat menonjol sekali di situ. Nah, di sini peran si dalang sebenarnya bagaimana dia mengkondisikan kepada mengkondisikan atau memaparkan kepada masyarakat dan memberi pendidikan pencerahan melalui wayang itu sendiri. Artinya di mana kebaikan selalu dalam posisi yang menang, dalam arti keburukan selalu posisinya kalah. Kalau kita lihat dari apa yang menjadi peran yang disampaikan oleh dalang dalam wayang itu kan cukup lengkap ya. Bahkan semua unsur kehidupan, semua perilaku yang diwakili oleh tokoh-tokoh pewayangan ini adalah memberikan inspirasi kepada kita semua. Apakah diri kita bercermin, posisi kita berada, ketokohan kita berada di masyarakat, apakah sebagai Dharma Wangsa atau kita sudah hidup sebagai Bima, Arjuna, Nakala Sahadewa dan lain sebagainya ya. Kita akan selalu berkaca. Kalau kita ingin baik, maka kita harus menampilkan sikap-sikap kita yang sesuai dengan peran apakah Dharma Wangsa terutama Pendawa ya. Atau sebaliknya kehidupan kita ini memerankan diri sebagai Korawa begitu ya. Nah, kalau kita sudah mencermin dari kehidupan pewayangan itu, maka kita akan mulai mengerem diri, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang baik menurut kehidupan di dunia ini ya. Jadi dalam konsep upakara itu hal pembayu, pembersihan, ruat itu ada hal yang wajib dalam sebuah proses ritual yang harus kita lakukan dalam konsep pembersihan ujian batin dalam konsep Atman itu sendiri. Jadi dalam hal yang lebih juga rasional, hal yang sangat juga kita pentingkan pemaknaan seperti apa yang disebut dengan tatwa, pemaham daripada konsep pembersih itu. Nah, disinilah menurut kita memang betul mungkin. Jadi esensi daripada hari Tumpak Wayang lebih ditegaskan bagaimana kita mencerminkan diri, mengambil daripada filosofi karakter-karakter yang ada di wayang. Jadi bagaimana konsep kita yang mungkin karakter keras, misal yang mungkin ada unsur kekeras bimanya bisa ditentukan dalam konsep keseimbangan dalam konsep yang mungkin figur-figur yang lain, dan pesan-pesan daripada figur-figur wayang yang dalam hal penentu Krishna, Bistira, dan yang lain-lain. Di era globalisasi sekarang ini banyak membawa berbagai pengaruh, baik itu bersifat positif maupun negatif bagi manusia itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari pengaruh penalaran dan semakin mantap keyakinannya terhadap agama yang dianggap modern.
Bahkan ada segolongan masyarakat yang menganggapnya sebagai peristiwa yang tidak rasional. Namun dalam kenyataannya, tradisi ruatan itu pada berbagai masyarakat Hindu Bali masih bertahan sampai sekarang. Tidak hanya terbatas di kalangan masyarakat pedesaan, tetapi di kalangan masyarakat kota dan bahkan yang tergolong kelompok intelektual pun dewasa ini turut mengikuti tradisi ruatan itu dengan serius. Hal ini diperkuat dengan adanya surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru, di mana pemerintah Provinsi Bali menginisiasi perayaan Rahina Tumpak Wayang dengan upacara Jagat Kerti melalui instruksi Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022. Hal ini didasari pertimbangan bahwa nilai-nilai adiluhung Satkerti perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali. Karena untuk melaksanakan nilai-nilai adiluhung Satkerti diperlukan tata titik kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara alam Bali, manusia atau krama Bali, dan kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal secara niskala dan skala. Tumpak wayang ini kan murni untuk intinya sebenarnya kan untuk napi wastana bupayuhan Sapuleger khususnya ini selalu masyarakat kan khususnya yang lahir di hari Wuku Wayang. Memang kita harus semua membersihkan diri kepada niskala supaya semua kondisi kembali kepada dunia yang seimbang antara baik dan buruk seimbang, jadi back to nature katakanlah begitu ya, keseimbangan atau equilibrium namanya barangkali keseimbangan alam, sehingga paling enak kalau sudah ada keseimbangan, ada titik keseimbangan paling enak. Akaso pertiwi puruso perdana lingga yuni menyatu, itulah itu yang kita harapkan. Lingga yuni plus minus menyatu, itu yang paling enak. Kalau kita bicara gengsi kan kadang-kadang ada saja. Tapi kebanyakan sekarang masyarakat sudah cukup mengerti faktor gengsi itu kan ya faktor X, gengsi. Kalau dia mempunyai kemampuan yang lebih, kadang-kadang secara pribadi dia membuat nyapu leger di rumahnya sendiri. Ya, tapi biasanya sekarang gengsi kan sudah mulai hilang di era seperti ini. Banyak sekarang fokus melaksanakan kegiatan itu secara kolektif, itu biasanya. Sekarang kan sudah ada yayasan atau sudah biasanya dilaksanakan di griyo, salah satu griyo yang ada di mana, yang ada di Provinsi Bali, dimanapun ada, sudah sering membuat yang namanya nyapu leger secara kolektif. Untuk mengurangi biaya-biaya, maka kadang-kadang wajib masyarakat yang punya anak lahir di Wuku Wayang itu ikut merayakan nyapu leger secara bersama-sama di salah satu yayasan atau di griyo, sehingga mengurangi beban daripada masyarakat yang memang mempunyai anak yang lahir pada saat Wuku Wayang. Secara filosofis, Tumpak Wayang juga dianggap hari yang baik untuk pembersihan, penyucian dan pemuliaan alam semesta, jagat raya beserta isinya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Mengapa disebut Tumpak Wayang dan apa kaitan wayang dengan alam semesta? Jika dicermati, wujud dan tata laku pertunjukan wayang kulit Bali merupakan miniatur dari konsep kesejagatan alam raya. Dalam satu keropak wayang terdiri atas ratusan figur dan tokoh yang memiliki peran dan tata laku sebagaimana kehidupan manusia di muka bumi, di mana dalang adalah tokoh sentral yang dengan kemampuan artistik, total teater, menari, menabuh, menyanyi, dan berjapa mantra, memiliki kuasa untuk memainkan dan mengatur peran serta jalannya pertunjukan, termasuk menentukan mana yang sedih atau bahagia, kalah atau menang, bahkan hidup atau mati. Hal ini jika kita implementasikan di zaman Kali Yuga ini tentunya sangatlah relevan.
para pejabat publik, tokoh masyarakat maupun yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengambil keputusan diibaratkan sebagai dalang yang dapat membawa kebaikan atau justru sebaliknya kehancuran. Yang Maha Kuasa ini sebagai dalangnya daripada kehidupan manusia ya. Kita harus memelihara apa yang menjadi alam semesta kita. Kita harus melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk juga dengan Tuhannya ya. Nah, dengan demikian maka menghadapi situasi tahun politik, kita selalu berharap bahwa sebagai masyarakat, sebagai tokoh-tokoh yang memang dikendalikan oleh dalang-dalang kehidupan, kalau kehidupan kita sehari-hari itu yang sebagai dalangnya ya tentu Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagaimana manusia diperankan, apakah si A, si B dan lainnya berperan sebagai orang baik, berperan sebagai orang jahat, berperan orang yang mampu menolong, udah itu berperan sebagai pengusaha dan seterusnya, yaitu sudah diciptakan dalam kehidupan kita ya. Dalangnya ya Tuhan ya. Sedangkan dalam kehidupan bernegara ya tentu jangan sampai salah mendengarkan tontonan-tontonan atau dalang-dalang yang mengatur. Nah, kalau dalang ini negatif, dalang ini cenderung memecah belah, maka dia akan terus memainkan baik di media sosial maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalang itu kan banyak sebenarnya. Dalang secara langsung yang memainkan wayang dan dalang-dalang yang memang ada dalam di balik layar, dalam apa yang mengendalikan situasi masyarakat, atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ini juga bisa disebut dalang ketika terjadinya dampak-dampak besar terjadi dalam situasi masyarakat, sehingga dalam kehati-hatian kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh politik, jadi jangan sampai kita sebagai dalang jangan sampai kita sebagai dalang jadi terjadinya sebuah persoalan-persoalan yang tentunya membesarkan persoalan-persoalan yang kecil, atau tentunya malah membangun daripada hal-hal yang sifatnya memprovokasi masyarakat dalam isu-isu yang merugikan kita semua. Dan inilah posisi kita sebenarnya sebagai tokoh masyarakat, sebagai bagian daripada masyarakat. Dan semua kami yakin semua punya sebuah peran, karena isu-isu itu terbangun tentunya dengan orang-orang yang tentunya punya sebuah kemampuan untuk menyampaikan kepada orang di sekitarnya. Tahun ini menjadi tahun politik, di mana berbagai karakter manusia yang ingin meraih kekuasaan akan menggunakan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Tidak menutup kemungkinan dalam pencapaian tujuan dan mencari simpati masyarakat, mengadu domba akan menjadi salah satu cara yang dipergunakan dengan menjelekkan orang lain atau saingan politik. Disinilah perlu kesadaran semua pihak untuk tidak terpengaruh akan cara-cara kotor tersebut dengan tetap mengedepankan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini sesuai juga dengan apa yang menjadi pedoman dalam ajaran agama Hindu, yakni konsep Trihitakarana. Ibaratnya politik adalah salah satu cara yang digunakan para dalang kekuasaan dalam meraih sebuah tujuan, sehingga para lakon di dalamnya diharapkan dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Harapan kita tentu tokoh-tokoh politik ini janganlah terlalu black campaign, membuat asutan-asutan kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat berkonflik di bawahnya. Jangankan masyarakat, termasuk di keluarga pun jadi berkonflik. Karena masyarakat adat kita kan cukup menghargai daripada demokrasi. Bahkan di Bali kita sudah mewajibkan bagaimana kita berdharma negara dan berdharma agama itu dilakukan secara seimbang ya. Inilah beberapa hal penting yang kita harapkan, bahwa memaknai dari tumpak wayang itu adalah cerita-ceritanya sudah lengkap. Di dalam satu kotak wayang itu adalah diisi atau memiliki banyak tokoh yang semuanya berbeda. Sudah itu tergantung sekarang dalang memainkan.
siapa yang dinaikkan, siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jahat dan seterusnya. Ini sudah diatur oleh dalang ya. Tetapi terakhir tetap apapun perannya, dia akan masuk dalam satu kotak dan dia tidak boleh melakukan persoalan lagi setelah wayang ini dimainkan ya. Karena sekarang kan kita tahu kalau kita bicara masalah politik menjelang pemilu yang akan datang kan banyak partai. Kadang-kadang ada orang yang antipati dengan tokoh politik. Ada juga yang senang dengan tokoh politik. Kalau kita bicara masalah antipati dengan tokoh politik, kita akan lihat dari sudut pandang apa. Kalau misalnya dia partai A, tokoh politiknya partai B, kadang-kadang akan muncul antipati. Namun kalau kita bicara masalah politik, sesungguhnya ini kan bagian daripada alat pemerintah untuk demokrasi. Tanpa politik, demokrasi tidak bisa jalan. Maka dari itu harapan saya jangan sampai ada yang antipati dengan tokoh politik. Karena bagaimanapun juga orang yang antipati dengan tokoh politik itu kan boleh dikatakan penyebab daripada demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu marilah kita bersama-sama melaksanakan politik dengan baik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jangan muncul nanti hal-hal yang kita tidak inginkan. Ketika kita bicara masalah politik, partai politik adalah merupakan sebuah buat jembatan, adalah bagian daripada bagian daripada jalur konstitusi yang harus menjadi bagian daripada pilihan kita. Tapi dalam partai politik itu ada tokoh-tokoh, figur-figur, jadi yang sebagai praktisi yang memang terlibat di sana, yang tentunya bisa kita pahami bagaimana dengan membawa visi misi yang dibangun oleh masing-masing partai politik. Menurut kami dengan mampu kita melihat tujuan baik atau keseriusan figur dari seorang praktisi atau tokoh-tokoh politik atau generasi-generasi tokoh-tokoh muda yang maju ke politik, itu harus menjadi sebuah pilihan bagaimana generasi muda bahwa bagaimana kita melihat bahwa tokoh politik atau persoalan politik ini adalah hal yang memang harus kita memberi sebuah apresiasi yang positif, memberikan sebuah pilihan berdasarkan kualitasnya. Bali yang bergantung ekonominya pada sektor pariwisata tentunya harus menjaga konsep ini, baik dari segi budaya maupun adat istiadatnya. Jangan sampai tahun politik menjadikan masyarakat Bali terpecah belah oleh sejumlah oknum yang ingin mencapai tujuan pribadi maupun kelompoknya. Karena jika pariwisata terganggu, maka akan sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan dan berimplikasi pada menurunnya pendapatan dan ekonomi masyarakat Bali. Masyarakat Bali harus menyadari pesta demokrasi adalah acara 5 tahunan yang dilaksanakan secara rutin dalam memilih dan mencari pemimpin yang menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Perbedaan pandangan ataupun politik jangan sampai merusak segalanya yang ujung-ujungnya nanti menghasilkan sebuah penyesalan di kemudian hari yang tidak berguna. Jadi pertama, kita harapkan semua lembaga penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan juga peserta itu harus bersinergi, mengikuti daripada tupoksinya masing-masing. Partai politik, seperti apa yang disampaikan tadi, harus menjadi sebuah peserta yang baik, mengikuti daripada apa yang jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai panitianya yaitu KPU dan pengawasnya Bawaslu. Penyelenggara negara kita harapkan juga menjadi penyelenggara yang berjalan sesuai dengan tugasnya, bersikap secara netral dan betul-betul memposisikan diri sebagai penyelenggara, tidak berpihak ke salah satu jadi peserta, sehingga masyarakat tentunya akan diayomi bagaimana pelaksanaan pemilu ini dengan baik ketika netralitas itu terjadi dilaksanakan oleh alat-alat negara yang tentunya kita harapkan tegak dengan situasi apapun kondisi yang terjadi, karena kita harapkan semakin maju daripada semakin ke depan agenda daripada demokrasi ini, semakin panjang agenda demokrasi pemilu ini terjadi, kita harapkan kualitas daripada pemimpin yang lahir dari
dari proses demokrasi ini akan semakin bagus, dan kita Indonesia dan Bali khususnya mampu melahirkan pemimpin yang terbaik. Ini kan tergantung kita. Bagaimanapun juga kalau kita bicara masalah menghadapi politik pada saat ini yang notabene sudah mulai agak memanas, kalau kita di Bali tetap kita menjunjung asas menyambung Braille. Kalau kita sudah menjunjung asas menyambung Braille, apapun partainya, apapun pilihannya akan tetap menjadi baik. Maka dari itu pesan saya, marilah kita bersama-sama berkolaborasi, marilah kita bersama-sama memahami bahwa setiap 5 tahun pasti ada namanya kontestasi politik. Maka dari itu jangan ajang itu dipakai perpecahan. Dalam mitologi Siwa Nataraja disebutkan ketika pertama kali tercipta, dunia berada dalam kondisi tidak stabil sehingga tidak ada kehidupan di muka bumi. Dewa Siwa dalam Prabawa Nataraja atau Raja di Raja kemudian memutar dunia dengan gerakan kaki dan tangan menari sehingga tercipta keteraturan ritme dan harmoni di bumi. Sejak saat itulah kehidupan di muka bumi mulai ada, diawali dari tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian barulah manusia. Keberhasilan Dewa Siwa menciptakan keteraturan dan harmoni bumi beserta sarwa prani atau makhluk hidup inilah kita muliakan dengan upacara Jagat Kertih yang salah satunya dirayakan pada Rahina Tumpak Wayang. Perayaan Tumpak Wayang ini diharapkan menjadi sebuah laku ritual memuliakan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Sekarang ini kan terkait dengan zaman sekarang ini adalah zaman Kali Yuga, tentu banyak orang yang egosentrisnya, egosektoralnya tinggi. Egosektoralnya dia ingin memunculkan diri, mencari popularitas diri, mau menang sendiri, biasanya begitu. Dia lupa kepada orang lain, empatinya lupa. Banyak kan emosionalnya daripada empatinya, antipatinya lebih banyak pada itu zaman Kali Yuga. Sama halnya dalam pewayangan, Kerawa itu selalu dia antipati kepada Pandawa. Pada Pandawa itu sangat-sangat dharma dan melaksanakan suatu kebaikan. Nah kalau Kerawa selalu dia curiga dan negatif thinking kepada Pandawa, pada Pandawa saudaranya sendiri. Nah ini yang zaman Kali Yuga ini berlaku. Ya mudah-mudahan lah di dalam pergolakan ini baik dan buruk itu nanti yang baik akan menang, otomatis nanti akan ada suatu keseimbangan alam. Pasti di dalam dunia tidak lepas daripada baik buruk rewo benedo itu pasti ada di dalam dunia. Tidak bisa kita lepas, memang itu ciptaan Tuhan. Berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat seperti Pergub nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai, Pergub nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh semua pihak. Marilah kita mulai menyucikan dan memuliakan alam semesta termasuk kita manusia yang ada di dalamnya. Dengan merawat bumi pertiwi tempat kita hidup ini dengan laku harmoni, yaitu memahami ritme alam semesta, bukan menguasai atau mengeksploitasinya. Dengan demikian, bumi pertiwi pun akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada umat manusia. Makna daripada tumpak wayang di kehidupan di dunia ini selalu diliputi oleh dua kekuatan yang disebut Rua Bineda, yang sudah barang tentu ada pada sisi kehidupan manusia. Dengan bercermin dari tatwa, filsafat agama maupun membawa kehidupan manusia menjadi lebih bermartabat. Karena dari ajaran atau filsafat agama akan mampu memberikan pencerahan kepada pikiran yang intinya mampu pula menciptakan moralitas seseorang menjadi lebih baik dari segi aktivitas agama sehari-hari.